Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari dengan NIM 202240640554, kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsing Lampung. Dan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia. Oke, saya di sini akan menceritakan kembali cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Selamat menonton. Dahulu kala di perkampungan Air Manis di daerah Padang, Sumatera Barat, ada seorang wanita yang bernama Mandi Rubaya dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Nah, ayah Malin Kundang ini sudah meninggal sejak ia kecil, sehingga ibunya berjualan kue keliling di sekitar perkampungannya dan selalu diajak Malin Kundang ini untuk berdagang kue dengan ibunya. Nah, Malin Kundang ini dikenal oleh temannya sebagai anak yang suka menolong ketika temannya membutuhkan bantuan. Dan warga sekitar juga menjuluki si Malin Kundang ini sebagai anak yang ringan tangan. Nah, tak terasa waktu terus berjalan, Malin Kundang kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, sedangkan ibunya menjadi seorang wanita yang tua. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, Malin Kundang ini menangkap ikan di laut dan hasil tangkapannya ia jual ke pasar. Nah, pada suatu hari, Malin Kundang ini melihat sebuah kapal besar yang berlayar di pantai Air Manis. Nah, terbesit di pikiran Malin Kundang, ia ingin pergi merantau untuk merubah nasibnya, dan dia lalu pergi ke rumah untuk menemui ibunya, dan dia mengutarakan bahwa dia ingin pergi merantau untuk merubah nasib, dan ibunya pun memberi izin kepada Malin Kundang. Nah, Malin Kundang pergi bersama para pemuda yang ada di kampungnya. Orang tua, pemuda, dan Mandi Rubaya ini melepas kepergian anaknya dengan linangan air mata. Setiap pagi dan sore, Mandi Rubaya ini selalu pergi ke pantai. Dia melihat laut dan dia melihat ombak. Dadanya ini selalu berdebar-debar. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah dimanapun Malin Kundang berada." Nah, si Mandi Rubaya ini bertanya kepada awak kapal dan nahkoda yang ada di sekitar pantai Air Manis itu. Tetapi anehnya, setiap orang yang ia tanyakan tentang kabar Malin Kundang, tidak ada yang tahu kabarnya Malin Kundang itu ada di mana dan sekarang bagaimana. Harapan Mandi Rubaya untuk bertemu anaknya terkabul. Pada suatu hari, ada sebuah kapal besar yang berlayar di pantai Air Manis. Kapal itu adalah milik seorang pemuda dan bersama istrinya. Masyarakat sekitar yakin bahwa pemilik kapal itu adalah seorang bangsawan yang kaya raya. Tetapi Mandi Rubaya yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Lalu si Malin Kundang ini kaget. Kenapa tiba-tiba ada seorang wanita tua yang memeluk dirinya dan mengaku seorang ibunya. Nah, lalu istri dari Malin Kundang ini meludahi wajah wanita tua itu. Karena Malin Kundang malu kepada istrinya untuk mengaku ibunya itu, lalu dia mendorong wanita tua itu hingga jatuh ke pasir. Lalu si Mandi Rubaya ini berusaha untuk memeluk kaki si Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang juga tega dengan menendang wanita tua itu hingga ia terpelanting dan pingsan. Nah, setelah si Mandi Rubaya ini sadar dari pingsannya dan dia melihat sekelilingnya sudah sepi dan kapal yang tadi itu sudah berlayar kembali gitu. Nah, Mandi Rubaya lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika memang dia bukan anakku, maka ampunilah perbuatannya. Dan jika dia memang anakku, maka aku mohon keadilan-Mu ya Rabb." Nah, lalu Allah mendengar doa ibu Malin Kundang ini. Lalu seketika cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita disertai dengan badai petir. Lalu ada sebuah ombak yang menyambar kapal Malin Kundang. Lalu tak hanya itu, petir pun menyambar kapal si Malin Kundang itu. Lalu kapal itu hancur terpecah belah. Lalu keesokan harinya di sebuah
kaki bukit Gunung Padang ada kepingan kapal yang berubah menjadi batu. Nah, tak jauh dari kepingan kapal itu ada sebuah batu yang sedang bersujud. Dan masyarakat sekitar atau masyarakat setempat yakin bahwa batu dan kepingan kapal itu adalah kapal Malin Kundang. Dan Malin Kundang yang sedang bersujud karena perbuatannya yang telah durhaka kepada ibunya. Nah, jadi pesan atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita itu adalah kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua dan tidak boleh membantah segala perkataan orang tua. Dan sebaiknya menjadi orang tua itu tidak boleh menyumpahi anaknya, tidak boleh mendoakan anaknya yang buruk-buruk, karena ucapan orang tua itu adalah restu dari Allah. Oke, terima kasih. Mungkin itu tadi cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun dan saya meminta maaf kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.